Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mauli dari Kina Putri, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 231021122018. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Lingkungan. Teman-teman, pernahkah kita berpikir seberapa penting lingkungan tempat kita tinggal ini? Udara yang kita hirup, air yang kita minum, tanah tempat kita berpijak, semua ini adalah anugerah tak ternilai. Konstitusi kita bahkan menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan yang baik dan sehat. Tapi, apa jadinya kalau lingkungan ini rusak? Siapa yang bertanggung jawab? Dan bagaimana hukum kita melindungi aset yang berharga ini? Hari ini kita akan menyelami dunia hukum lingkungan di Indonesia, sekaligus belajar dari sebuah kisah nyata yang pilu, yaitu kasus lumpur Lapindo. Sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana pelanggaran lingkungan bisa berdampak sangat besar. Semburan lumpur Lapindo pertama kali terjadi pada 29 Mei 2006 dari pengemburan sumur Banjarpanji 1 yang dioperasikan oleh PT Lapindo Brantas. Sebelumnya, pada 18 Mei 2006, telah ada peringatan dari PT Medco Energi agar casing dipasang. Namun diabaikan, sehingga terjadi letupan gas pada 27 Mei yang menyebabkan lumpur menyembur ke permukaan. Dampak lingkungan sangat luas. 8 desa tenggelam, lebih dari 25.000 warga mengungsi, rusaknya lahan pertanian, infrastruktur, hingga sumber air lumpur membawa logam berat seperti merkuri, timbal, serta gas beracun yang mengkontaminasi tanah dan air. Dalam konteks hukum, pengerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menyebabkan perubahan fisik, kimia, dan hayati lingkungan hingga melampaui baku kerusakan. Sedangkan pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau energi akibat aktivitas manusia yang melampaui baku mutu lingkungan. Kedua kondisi ini terjadi secara bersamaan pada kasus Lapindo dan berdampak langsung terhadap kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan di 3 kecamatan sekitar Porong Sidoarjo. Dalam aspek administrasi, PT Lapindo seharusnya tunduk pada ketentuan AMDAL dan izin lingkungan sebagai prasyarat kegiatan pengeboran. Namun, terjadi kelalaian dan lemahnya pengawasan dari pemerintah sehingga risiko lingkungan tidak termitigasi. Sanksi administratif pun tidak diterapkan secara efektif, meskipun dampak kerusakan sangat serius. Dalam aspek perdata, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menetapkan prinsip tanggung jawab mutlak atas pencemaran lingkungan. Namun, dalam praktiknya, negara justru mengambil alih pembiayaan kompensasi korban melalui Perpres 14/2007 dan pemberian dana talangan sehingga prinsip pencemar membayar diabaikan. Gugatan Walhi dan masyarakat ditolak oleh pengadilan. Dalam aspek pidana, meskipun pasal 60 Jo 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melarang pembuangan limbah tanpa izin, serta pasal 116 hingga 118 membuat ketentuan pidana terhadap korporasi, putusan Mahkamah Agung dan DPR justru menyatakan semburan sebagai bencana alam, sehingga PT Lapindo tidak dijatuhi sanksi pidana. Penegakan hukum pidana menjadi tidak efektif meskipun telah terjadi kerusakan besar dan korban jiwa. Penyelesaian masalah lingkungan dapat dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi. Dalam kasus Lapindo, jalur litigasi telah ditempuh oleh Walhi dan warga melalui pengadilan. Namun, mayoritas gugatan ditolak karena dianggap tidak cukup bukti atau karena peristiwa dikualifikasikan sebagai bencana alam. Sedangkan jalur non-litigasi ditempuh melalui pembentukan BPLS, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, berdasarkan Perpres 14 Tahun 2007 sebagai solusi administratif untuk meredam konflik sosial dan menangani pembayaran kompensasi. Namun, pendekatan non-litigasi ini tidak menyelesaikan keadilan substantif karena menetapkan beban tanggung jawab kepada negara, bukan korporasi sebagai penyebab utama. Keduanya menunjukkan kegagalan dalam memberi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 65, 66, yang memberikan hak atas informasi, partisipasi, dan keadilan lingkungan. Dalam praktiknya, masyarakat terdampak Lapindo aktif menyuarakan tuntutan, melakukan demonstrasi, dan mengajukan gugatan melalui mekanisme hukum. Namun, partisipasi tersebut diabaikan dalam proses pengambilan keputusan, dan upaya mereka gagal memperoleh keadilan yang layak melalui proses hukum. Sistem hukum belum menjamin efektivitas partisipasi publik, karena mekanisme tanggapan terhadap pengaduan masyarakat tidak dijalankan secara transparan, dan ruang akses informasi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam kasus Lapindo hanya bersifat simbolik, tidak substantif. Kasus Lapindo menggambarkan kegagalan penerapan asas-asas penting dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Asas tanggung jawab negara diterapkan secara keliru dengan menjadikan negara menanggung beban kompensasi melalui dana talangan, bukan sebagai pengawas dan penegak hukum terhadap pelaku. Asas kelestarian dan keberlanjutan dilanggar karena lingkungan rusak permanen dan semburan masih terjadi hingga kini. Asas partisipatif diabaikan karena suara masyarakat tidak memengaruhi kebijakan. Asas keadilan tidak tercapai karena korban kehilangan rumah dan mata pencarian tanpa kejelasan ganti rugi yang layak. Asas ekologion dan kehati-hatian diabaikan karena pengeboman dilakukan tanpa memperhatikan kerentanan geologis wilayah tersebut. Asas pencegahan tidak dijalankan karena AMDAL tidak dijadikan acuan dalam penerbitan izin. Asas akuntabilitas tidak tercapai karena korporasi tidak diberi sanksi. Dan asas polluter pays ditinggalkan karena pemerintah yang membayar kerusakan. Semua pelanggaran terhadap asas ini menunjukkan bahwa tujuan hukum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 seperti menjamin keselamatan manusia, kelestarian ekosistem, serta keadilan antar generasi gagal dicapai dalam kasus Lapindo. Perlindungan hukum lingkungan hanya terjadi secara formal dalam teks undang-undang, namun tidak tercermin dalam implementasi nyata di lapangan.